Shalom adik-adik. Shalom Kak. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga Kak. Nah, hari ini kita bertemu kembali di ibadah Kak. Minggu untuk merayakan hari raya apa Kak Sabi? Hari raya Paskah Kak. Hari raya kebangkitan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk adik-adik, kakak, dan semua orang di sini. Ya, nah hari ini kita masih beribadah di rumah dikarenakan adanya virus COVID-19. Nah, tapi itu tidak menghalangi sukacita kita untuk beribadah di rumah masing-masing. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari yuk kita saat teduh, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Amin. Amin. Oke, untuk yang lagu pertama kita mau nyanyi lagu Marsikola Minggu dan juga lagu Yesus Rayakan karena kita mau merayakan kebangkitan Tuhan kita dari Kematian kita. Kita bangkit berdiri gak Kak? Yo, bangkit berdiri semuanya. Kita nyanyikan dengan sukacita. Sekolah Minggu HKBP Kogas Niroha Doi Ai pasah Tuhani Roha Hamemetoni Sekolah Minggu ingat mai Hodo pangganti naposoi Atau ngarahon marongani Tu Yesus Tuhatai Sekolah Minggu HKBP Golas Tuhanoi Ai di pasal hatu Tuhani Roha Hamemetoni Sekolah Minggu ingat mai Odo pangganti naposoi Atau ngarahon narengani Tu Yesus Tuhatai Rayakan Yesus rayakan. Ayo semuanya kita sukacita bernyanyi untuk Tuhan Yesus. Kita puji dengan semangat. Tepuk tangan boleh. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus Raja Gereja yang telah menganugerahkan kepada kita keselamatan dan kemenangan di dalam Dia melalui kematian dan kebangkitannya. Layaklah kita bersuka cita, memuji memuliakan nama Tuhan yang telah menyatakan anugerahnya kepada kita. Mari nyatakan pujian sukacita kita dengan menyanyikan buku nyanyian HKBP, Maut Sudah Dikalahkan. Sudah dikalahkan, Tuhan Yesus telah menang, bangkit dari kuburannya berdasarkan firman-Nya. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Marilah bersukacita karena kemenangannya. Kita sudah diselamatkan dari dosa dan cela. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan berkenan menerima anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Melalui ibadah Paskah ini, pimpinlah kami untuk dapat memaknai arti kebangkitan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Oke, kalau mau tanya sini di sukacita, siapa di sini masih suka bersukacita? Aku kakak. Oke, sukacita datangnya dari mana ya? Dari Tuhan Yesus. Sukacita yang abadi. Oke, kita mau nyanyikan pujian dengan lagu Sukacita Abadi. Ayo semua tepuk tangannya. Gak boleh set ya kak? Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus, berdoa senantiasa, cinta pada sesama, damai sejahtera di hati.
karena Yesus memberi sukacita abadi, sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus, B, berdoa senantiasa, C, damai cinta pada sesama, D, damai sejahtera di hati, sukacita abadi. Hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan pada kita pada perayaan Paskah hari ini, yaitu hukum Taurat pertama. Kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ayo sekarang kita semua bangkit berdiri, kita mau bernyanyi lagu Yesus Mengasihi Au. Marilah kita mengaku dosa kita dan berdoa untuk memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kami mengaku bahwa kami adalah orang berdosa. Karena itu, ampunilah dosa kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel dalam ibadah perayaan Paskah Sekolah Minggu hari ini tertulis dalam Roma 4 ayat 24b sampai ayat 25. Roma 4 ayat 24b sampai 25, kita membacanya bersama-sama. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan kepada pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Kita adik-adik, ini epistel sekaligus ayat hafalan. Sekalipun kita di rumah,
kita harus ingat menghafal firman Tuhan supaya kita tetap berjalan di jalan lurusnya Tuhan sesuai dengan yang dikehendakinya. Kakak pendeta membacanya sekali lagi, Roma 4 ayat 24b sampai 25. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan kepada pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Amin. Sekarang kita bangkit berdiri ya Kak Sabi. Iya, kita akan pengakuan iman kita. Sebelumnya kita akan mengangkat pujian dengan pujian kita yang dibenarkan. Kita yang dibenarkan. Kita nyanyikan dengan sukacita dan buat gerakannya ya. Ya, kita pakai gerakan ya adik-adik. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Bersama-sama dengan saudara-saudara seiman di seluruh dunia, marilah kita mengaku iman percaya kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita mau menyanyikan lagu dari buku ND 633 dengan judul Nunga Hehe Kristusi. Haleluya, sia
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Selalu ada alasan bagi kita untuk bersuka cita karena anugerah Tuhan besar bagi kita. Terkhusus dalam perayaan Paskah hari ini, biarlah tetap sukacita kita oleh karena Tuhan telah menyelamatkan dan memenangkan kita melalui kematian dan kebangkitannya. Firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah pada perayaan Paskah hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Kakak pendeta bacakan, kalian mengikutinya, demikian firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikian firman Tuhan. Sebelum kakak menyampaikan pesan khotbah hari ini, yuk kita lihat dulu cuplikan kebangkitan Tuhan Yesus. Bagaimana ceritanya ya? Yuk kita saksikan. Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Aku menyediakan sebuah kuburan untuk guru. Akan kubawa mayatnya. Iya, bawalah. Maafkan kami mengantar mayat Tuhan kami. Tidak apa-apa. Tapi maaf, hari Sabat hampir tiba. Kita tidak akan bertemu Yesus lagi. Tunggu dulu.
Tidakkah kau ingat apa yang dikatakan Yesus? Apa? Saya ingat, katanya ia akan bangkit lagi pada hari ketiga. Lihat, batu penutup itu telah terguling. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dengarlah, batu itu telah terguling. Kami masuk, dan mayat Tuhan kita hilang. Hilang? Dan 2 orang malaikat berdiri dekat kami, bercahaya seperti matahari, dan berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Ini benar." Apa maksudnya? Apa yang mereka bicarakan? Aku tidak tahu apa itu. Percayalah. Mungkinkah itu? Aku tidak percaya. Percayalah. Kami telah melihatnya. Pergi dan lihatlah. Kubur itu telah kosong. Tuhan telah pergi. Petrus, kau harus percaya pada kami. Sungguh, Tuhan telah bangkit dan menampakkan diri kepada Simon. Kami tidak mengenalnya. Waktu di perjalanan. Tapi waktu ia memecah roti, kami mengenalnya. Di Emmaus. Aneh kalau dia pergi ke sana. Damai sejahtera bagimu. Adik-adik, apa yang kalian lihat tadi dalam cuplikan video tentang kebangkitan Yesus? Di situ para perempuan pergi ke kubur. Untuk ngapain ya? Ceritanya mereka mau ngapain? Membawa rempah-rempah. Karena dalam tradisi Yahudi saat itu, jenazah orang yang meninggal harus diperlakukan secara hormat dengan meminyaki dan membuat rempah-rempah ke jenazah. Dan Yesus saat itu tidak sempat diperlakukan demikian. Karena apa? Karena sebentar lagi akan hari Sabat. Itulah yang mereka ingat. Dan mereka sampai di kubur, mereka ketakutan. Itu kan ketakutan, sedih karena Yesus telah mati. Mereka sedih, ketakutan, kalut, bercampur. Dan disitulah mereka melihat kejadian itu. Mereka sangat sedih ketika melihat mayat Tuhan Yesus tidak ada di situ. Tapi kenapa mereka kira-kira sedih, takut, dan kalut ya? Biasanya kita sedih, takut karena apa? Karena sesuatu hal menurut ilmu ahli bahwa rasa takut itu muncul ada dalam diri kita ketika kita kurang tahu informasi dan kita tidak ingat apa yang seharusnya kita lakukan. Dan itulah yang terjadi pada perempuan yang datang ke kubur Yesus. Mereka sedih, takut dan kalut karena mereka lupa apa yang telah dikatakan oleh Yesus, yang telah diingatkan oleh malaikat saat itu. Mereka diingatkan bahwa Yesus telah mengingatkan mereka 3 kali sebelum Yesus mati.
ketika Yesus bersama-sama dengan mereka, perkataannya apa ya? Ini yang kita baca di ayat 6 itu. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan itulah yang kita rayakan hari ini. Bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Yang memberi pengharapan, penghiburan kepada orang-orang yang sedih oleh karena dosa. Oleh karena berbagai kejadian, terlebih khusus saat ini kita tetap di rumah ya, disarankan oleh pemerintah, dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus taat sekalipun pemerintah yang menyarankan itu, bahwa setiap pemerintah adalah berasal dari Tuhan, dan kita tahu bahwa sekarang ini semua, tidak hanya kita, dunia loh mengalami hal yang sama seperti yang kita alami saat ini. Bergumul dengan wabah virus corona. Pergumulan kita menghadapi pandemi global virus corona saat ini yang mengharuskan kita di rumah. Siapa yang sudah bosan di rumah? Atau siapa di sini yang sedih karena tidak bisa jumpa sama kakak pendeta misalnya, sama kakak Sabi, sama kak Vena, guru sekolah minggu, dan berjumpa dengan teman-teman di sekolah minggu? Siapa yang takut dengar berita banyak orang yang terpapar dan juga berakhir pada kematian? Tapi dalam situasi itu, kita semua mengalaminya, tapi yang menjadi perbedaan kita, anak-anak Tuhan, adalah kita memiliki pengharapan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Kubur kosong membuktikan. Di hari kebangkitannya, Tuhan membuktikan bahwa Dia Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang tetap setia menjaga dan memelihara hidup kita. Percayalah akan hal itu. Dan ingat juga, taat pada aturan, itulah perbedaan kita. Taat pada aturan, menjaga kesehatan, pola hidup, dan pola makan kita di dalam pengharapan kepada Tuhan. Dengan demikian, kita akan tetap tenang, tidak takut, tidak sedih, bersama dan di dalam Tuhan. Kita pasti bisa melalui semuanya ini. Tidak ada loh masalah yang tidak berakhir. Semua masalah pergumulan pasti berakhir. Tidak ada badai yang tidak berakhir. Namun kita menunggu waktunya Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa di atas segalanya. Dia Tuhan yang hidup dan yang telah memberi pengharapan kepada kita. Biarlah di masa perayaan Paskah, terlebih khusus di tahun 2020 ini, menjadi perayaan yang lebih spesial lagi, mengingatkan kita bahwa kita harus tetap semangat menjalani masa-masa sulit ini bersama dan di dalam Tuhan. Kita pasti bisa. Apakah adik-adik percaya pada Tuhan bahwa Dia telah bangkit? Ya, saya percaya Yesus telah bangkit. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami, Allah yang hidup. Bersyukur untuk anugerah Tuhan yang telah memberi kami kesempatan untuk boleh menikmati kasih karunia-Mu melalui keselamatan yang Tuhan nyatakan di dalam kematian-Mu di kayu salib. Dan kami beroleh kemenangan oleh karena kebangkitan Yesus melawan kematian itu. Biarlah kami anak-anak-Mu boleh memaknai arti hidup kami yang sesungguhnya sebagai orang-orang yang telah diselamatkan dan berkemenangan di dalam Tuhan. Biarlah kami boleh melalui masa-masa sulit ini bersama dan di dalam Tuhan tetap melakukan yang menjadi bagian kami, menjaga kebersihan dan kesehatan kami di dalam pengharapan yang hidup kepada Tuhan. Sebab kami memiliki Allah yang hidup, yang berkuasa, yang berdaulat di atas segalanya. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya
ke dalam tangan Tuhan, demikian juga masa depan kami anak-anakmu sekolah minggu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita telah mendengarkan khotbah dari kakak pendeta tentang apa tadi kak? Harus nggak boleh takut. Betul. Terus harus taat. Di dalam pengharapan kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Kiranya adik-adik pas dengar firman Tuhan bisa mendengar dan melakukannya. Oke, sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan mengangkat pujian dengan lagu dari BE nomor 635, Roh Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Paskah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.